Alhamdulillah, kita bertemu lagi di Budiono Blitar Channel. Mari bersama menimba hikmah, menebar kebaikan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Semoga kalian semua hadir di ruang kuliah ini dengan hati yang ikhlas, penuh semangat, dan tekad yang kuat untuk terus belajar dan berkembang. Ingatlah bahwa belajar bukan sekadar kewajiban untuk meraih nilai akademik, melainkan bagian dari perjalanan intelektual dan moral yang akan membentuk karakter kalian sebagai generasi penerus bangsa. Jangan pernah merasa lelah untuk mencari ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang akan menuntun kalian dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hari ini kita akan membahas salah satu momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang kita kenal dengan BPUPKI, beserta gagasan dasar negara yang lahir di dalamnya. A. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April tahun 1945. Badan ini bertugas menyelidiki, mengkaji, dan merumuskan hal-hal penting bagi persiapan kemerdekaan, termasuk merumuskan dasar negara. Anggota badan ini berjumlah 62 orang tokoh bangsa dari berbagai latar belakang. Ketua yang ditunjuk adalah Dr. Rajiman Wedjiodingrat. B. Sidang pertama, tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945. Agenda utama sidang pertama adalah merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang ini terdapat 3 tokoh utama yang menyampaikan gagasannya. Pertama, Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei tahun 1945. Beliau mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Kedua, Profesor Dr. Supomo, tanggal 31 Desember 1995, beliau menekankan konsep negara integralistik, yaitu negara yang menyatu tanpa pertentangan kelas. 5 prinsip yang diajukan adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat. Ketiga, Insinyur Soekarno, tanggal 1 Juni tahun 1945. Beliau mengusulkan 5 prinsip yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Sidang kedua, tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli tahun 1945. Pada sidang kedua, para anggota membahas rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk dasar negara. Dalam sidang ini dibentuk panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Supomo, Kahar Muzakir, Agus Salim, dan lain-lain. Panitia 9 menghasilkan sebuah naskah penting yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta, yang disepakati pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Di dalam Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara, dengan sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. D. Hasil sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia berhasil menyusun rancangan dasar negara, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, serta rancangan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila yang kita kenal hingga hari ini sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kesimpulan, saran, dan harapan mahasiswa sekalian, dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan tonggak sejarah yang sangat penting dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Dari sidang inilah lahir gagasan dasar negara yang menjadi fondasi berdirinya bangsa dan negara kita. Sebagai generasi penerus, kita tidak boleh melupakan jasa para tokoh bangsa yang telah berkorban pikiran, tenaga, bahkan jiwa demi terwujudnya kemerdekaan.
Tugas kita adalah menjaga, mengamalkan, dan mengembangkan nilai-nilai yang telah dirumuskan dalam Pancasila agar selalu relevan dengan perkembangan zaman. Saya berharap kalian semua dapat menjadikan kajian sejarah ini sebagai inspirasi untuk terus berkontribusi bagi bangsa, menanamkan semangat persatuan, serta mengembangkan sikap toleransi, musyawarah, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah bersama-sama belajar, memahami, dan merenungkan Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jalan hidup bangsa. Ingatlah, Pancasila bukan sekadar teks di atas kertas, tetapi harus kita hidupkan dalam sikap, perbuatan, dan kontribusi nyata di tengah masyarakat. Kalian sebagai generasi muda, calon pemimpin bangsa, dituntut untuk terus semangat belajar, menjaga integritas, menegakkan persatuan, dan menebarkan nilai kemanusiaan serta keadilan sosial. Saya berpesan, jadilah mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral. Jangan pernah lelah berbuat kebaikan, sekecil apapun itu, karena dari hal-hal kecil akan lahir perubahan besar untuk bangsa kita. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita, memberi kekuatan, dan menjadikan kita insan-insan yang mampu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.